Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 15, di mana kali ini Dr. Murphy harus merelakan jika dirinya bukanlah dokter ahli bedah lagi. Penasaran dengan ceritanya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diberitahukannya jika Dr. Andrews telah merekrut seseorang menjadi kepala unit bedah baru yang bernama Dr. Han. Dr. Andrews memberikan gaji kepada Dr. Han sangat tinggi karena Dr. Han memiliki kemampuan yang sangat hebat. Tidak hanya itu, Dr. Han juga berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Dr. Lim, Dr. Melendez, dan Dr. Murphy saat sidang dengan Dewan Medis. Aoki berpendapat gaji yang diberikan kepada Dr. Han berlebihan karena Dr. Han akan merasa sangat pantas dan cenderung bertindak semaunya. Hal itu dibuktikan dengan tidak hadirnya Dr. Han saat proses penyambutan dirinya sebagai kepala unit bedah baru. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pasien wanita bernama Diane yang sedang dilakukan operasi sesar. Saat bayi Diane dikeluarkan dari perut Diane, bayi itu langsung dibawa oleh Dr. Lim, Dr. Murphy, dan Dr. Brown karena ada kelainan pada bayi Diane. Bayi itu memiliki dua masalah, yaitu ususnya yang keluar dari perutnya dan jantungnya yang bermasalah. Dr. Murphy, Dr. Lim, dan Dr. Brown pun melakukan operasi pada bayi Diane. Namun saat mereka sedang melakukan operasi, ternyata Dr. Han sedang mengawasi mereka dan memperkenalkan diri sebagai kepala unit bedah baru. And who are you? I'm Jackson Han, your new chief of surgery. Dr. Han pun bergabung dengan mereka untuk memimpin operasi tersebut. Dr. Han langsung meminta para dokter untuk menangani jantung bayi terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa sang bayi. Dr. Han juga meminta agar saat dirinya melakukan operasi maka harus ada suara musik. Tentu hal itu sangat mengganggu konsentrasi Dr. Murphy, karena Dr. Murphy jika sedang bekerja dan mendiagnosa harus dalam posisi hening. Dr. Han meminta agar seluruh dokter yang ada di dalam ruang operasi untuk tetap fokus walau ada suara musik, karena menurut Dr. Han dirinya tidak dapat bekerja jika tidak ada suara musik. Tidak hanya itu, Dr. Han pun memberikan berbagai macam pertanyaan seputar hal medis kepada dokter residen untuk dijawab saat melakukan operasi. Dr. Murphy tentu sangat hebat dalam menjawab semua pertanyaan Dr. Han, walau agak sedikit terganggu dengan suara musik. Sedangkan Dr. Brown ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab dan langsung dilengkapi oleh Dr. Murphy. Saat melakukan operasi, Dr. Han menyadari jika jantung dari bayi mengalami kebocoran dan memutuskan melakukan pulmonary artery bending atau PAB. PAB ini bertujuan untuk mengurangi aliran darah yang menuju ke paru-paru bayi akibat kebocoran pada jantung. Namun tentu hal ini hanya bersifat sementara dan tidak bersifat menyembuhkan sehingga mereka tetap harus mencari cara bagaimana memperbaiki jantung sang bayi. Tidak hanya itu, usus yang keluar dari perut bayi pun tetap tidak bisa dilakukan operasi sebelum jantung bayi benar-benar sembuh. Setelah dilakukan PAB, bayi dimasukkan dalam NICU dan dipasangkan selang nutrisi agar bayi dapat tetap hidup. NICU adalah ruang perawatan intensif di rumah sakit yang disediakan khusus untuk bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan. Diane yang sering meminum obat paroxetine untuk mengatasi depresi merasa jika anaknya cacat adalah karena ulahnya yang selalu meminum paroxetine. Sang suami yang bernama Nigel mencoba menutupi semua itu dengan mengatakan bahwa para dokter telah mengatakan jika anaknya cacat karena bawaan dari lahir. Dr. Murphy dengan polosnya mengatakan jika memang ada kemungkinan jika meminum paroxetine saat hamil membuat anak menjadi cacat. Mendengar hal itu tentu Diane merasa sangat bersalah dan Nigel terlihat menahan emosinya kepada Dr. Murphy. Dr. Murphy pun langsung meninggalkan mereka berdua dan bergabung dengan Dr. Brown dan Dr. Lim untuk mencari cara memperbaiki jantung dari bayi Diane. Saat mereka sedang mencari cara memperbaiki jantung bayi Diane, tiba-tiba saja datang Dr. Han yang terlihat sangat kesal pada Dr. Murphy. Dr. Han sangat kesal karena Dr. Murphy telah memberitahu kemungkinan jika paroxetine yang diminum Diane adalah penyebab dari kecacatan bayinya. Dr. Han menjelaskan jika perbuatan Dr. Murphy itu membuat Diane terlihat sangat sedih dan Nigel juga sangat marah. Dr. Han merasa sangat bingung kenapa Dr. Murphy tidak memikirkan perasaan Diane dan Nigel sebelum mengatakan hal bodoh tersebut.
Dr. Brown dan Dr. Lim mencoba membela Dr. Murphy dengan mengatakan jika Dr. Murphy memiliki kelemahan dalam berkomunikasi. Namun Dr. Han tidak mau tahu dan mengatakan jika berkomunikasi sama pentingnya dengan melakukan pembedahan di dalam ruang operasi. Dr. Han dengan tegas mengatakan jika Dr. Murphy jangan mengatakan hal bodoh seperti itu lagi ke Diane dan Nigel. Saat Dr. Han sedang berbicara, tiba-tiba saja Dr. Murphy mengatakan jika jantung bayi bisa diperbaiki dengan cara memotong bilik jantung dari bayi. Jadi Dr. Murphy ingin memotong semua bilik jantung yang bocor dan menjahitnya sehingga bilik jantung menjadi lebih kecil namun tidak ada kebocoran jantung. Dr. Han menjelaskan jika cara itu pernah dilakukan di rumah sakit lain yang memiliki masalah yang sama namun tidak berhasil. Hal itu dikarenakan jahitan pada bilik jantung tidak kuat menahan darah yang dipompa oleh jantung dan membuat bayi mati seminggu kemudian. Dr. Han pun meminta mereka semua mencari cara lain untuk menyelamatkan bayinya dan langsung meninggalkan mereka. Dr. Lim yang cemas dengan Dr. Murphy karena takut Dr. Murphy bermasalah dengan Dr. Han meminta agar Dr. Murphy menghindari Dr. Han untuk sementara waktu. Dr. Lim bahkan menyarankan agar Dr. Murphy hanya berbicara saat Dr. Han bertanya saja. Jika Dr. Han tidak bertanya, tidak usah berbicara. Namun Dr. Brown tidak setuju dengan hal itu, karena Dr. Murphy pernah mendapatkan perlakuan yang hampir sama oleh Dr. Melendez saat pertama kali jadi dokter residen ahli bedah. Dr. Brown berpendapat karena sifat Dr. Murphy yang selalu berbicara tentang pemikirannya membuat Dr. Melendez kini mempercayai Dr. Murphy dan mungkin bisa membuat Dr. Han mempercayai Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim, Dr. Murphy, dan Dr. Brown dan Dr. Han sedang melakukan pertolongan pada bayi Diane karena bayi Diane kritis. PAB yang dilakukan pada bayi ternyata gagal dan terpaksa harus dipasang alat pacu jantung dan harus cepat dicari jalan keluar untuk menyembuhkan jantung bayi Diane. Dr. Han akhirnya meminta para dokter untuk kumpul dan memutuskan untuk melakukan operasi pemotongan bilik jantung sesuai dengan pendapat Dr. Murphy di awal karena tidak ada cara lagi. Namun ternyata Dr. Murphy diam-diam menganalisa dan menemukan suatu cara yang sangat brilian. Dr. Murphy menyarankan agar menyumbat lubang jantung dengan sebuah piringan. Lalu tengahnya diberikan sebuah batang yang dimasukkan pada lubang jantung agar tidak bergerak. Tidak hanya itu, karena ada tekanan pompa dari jantung sehingga tekanan darah akan tinggi dan membuat piringan tidak bergerak sama sekali. Jadi Dr. Murphy ingin menutup kebocoran jantung bayi sama seperti menutup pembuangan air pada bathtub sehingga tidak perlu ada jahitan yang dikhawatirkan oleh Dr. Han. Dr. Han terlihat sangat kagum dengan ide dari Dr. Murphy. Namun ada satu masalah lagi karena jika jantung telah disembuhkan maka para dokter harus menyembuhkan usus yang keluar dari perut bayi. Sedangkan para dokter tidak yakin dapat memperbaiki ususnya. Hal itu dikarenakan satu-satunya cara untuk memperbaiki ususnya adalah memotong sebagian besar usus agar usus dapat masuk dalam perut bayi yang sangat kecil. Jika hal itu dilakukan maka usus bayi tidak dapat menyerap makanan dengan maksimal, sehingga bayi mengalami gizi buruk dan terus merasa kelaparan hingga akhirnya mati. Dr. Lim dan Dr. Han pun menemui Diane dan Nigel untuk menjelaskan keadaan bayi mereka. Dr. Lim menjelaskan jika ada dua pilihan yang bisa diambil oleh Diane dan Nigel. Pilihan pertama menyembuhkan jantungnya lalu memperbaiki ususnya, namun bayi tersebut akan sengsara karena kelaparan pada akhirnya mati. Pilihan kedua mematikan alat pacu jantung dan membiarkan bayi mereka mati dengan cepat dan tidak mengalami kesengsaraan. Nigel setuju untuk menghentikan alat pacu jantung agar bayinya dapat mati dengan tenang. Namun Diane yang masih merasa bersalah karena anaknya menjadi cacat tetap ingin berusaha menyelamatkan anaknya dan meminta dilakukan operasi. Mereka berdua pun berdebat panjang dan tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Dr. Han dan Dr. Lim pun menemui Dr. Andrews untuk membicarakan semuanya. Dr. Andrews berpendapat jika menurut hukum ketika orang tua tidak sepakat pada satu keputusan maka keputusan ada pada pihak rumah sakit. Dr. Andrews menyerahkan semua keputusan pada Dr. Han karena Dr. Han lah kini yang menjadi kepala unit bedah. Ternyata Dr. Han memutuskan untuk melakukan operasi pada bayi tersebut karena dirinya yakin bisa membuat bayi itu hidup normal. Akhirnya Dr. Han menemui Diane dan Nigel dan memberitahu bahwa keputusan rumah sakit adalah melakukan operasi pada bayinya. Akhirnya bayi mereka pun dibawa ke ruang operasi. Saat mereka ingin melakukan operasi, tiba-tiba saja Dr. Lim mendapatkan ide agar memperbesar area perut dari sang bayi agar usus dapat masuk lebih banyak sehingga tidak terjadi kekurangan gizi. Dr. Han pun menyetujui ide tersebut dan langsung melakukan operasi pada jantung dan usus bayi. Operasi berjalan sesuai rencana dan akan dilakukan pencabutan alat pacu jantung. Namun setelah alat pacu jantung dilepas, tiba-tiba saja tekanan pada paru-paru meningkat, sehingga harus dipasangkan kembali alat pacu jantung. Tekanan paru-paru bayi itu meningkat akibat jantung pada bayi memompa darah terlalu kuat, sehingga saat darah dialirkan ke paru-paru membuat paru-paru tidak dapat menahannya.
Mereka semua pun sudah tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan bayi itu dan memutuskan untuk memberitahu Diane dan Nigel. Dr. Han mencoba menjelaskan semua yang terjadi dan mengatakan bayinya tidak bisa diselamatkan, sehingga jalan yang paling manusiawi adalah membiarkan bayinya mati dengan mencabut alat pacu jantung. Namun Diane masih ingin melanjutkan operasinya karena ia tidak mau dihantui dengan rasa bersalah. Dr. Brown mencoba menenangkan Diane dengan mengatakan bahwa bayinya akan sangat menderita jika dilanjutkan operasinya. Tidak hanya itu, jika bayinya mati dengan rasa sakit yang sangat luar biasa, mungkin akan membuat Diane merasa bersalah seumur hidup. Akhirnya Diane pun menyetujui untuk mencabut alat pacu jantung dan membiarkan bayinya mati dengan tenang. Akhirnya Dr. Brown dan Dr. Han kembali ke ruang operasi dan akan dilakukan pencabutan alat pacu jantung. Namun saat mereka ingin melakukan pencabutan alat pacu jantung, tiba-tiba saja Dr. Murphy kembali mendapatkan ide yang sangat brilian. Dr. Murphy menjelaskan jika perbaikan yang mereka lakukan pada jantung bayi membuat jantung memompa sangat kuat di beberapa saat saja. Sehingga Dr. Murphy menyarankan piringan yang menutup kebocoran jantung dimodifikasi agar dapat terbuka saat tekanan sangat tinggi, sehingga aliran darah yang menuju ke paru-paru tidak terlalu besar. Jadi Dr. Murphy ingin membuat piringan itu kayak engsel pintu yang bisa dibuka satu arah dengan tekanan yang besar. Dr. Han mendengar hal itu akhirnya setuju untuk melakukan operasi sesuai dengan saran Dr. Murphy. Operasi pun berjalan sangat lancar. Para dokter mengeluarkan bayi tersebut dalam posisi masih hidup dan usus yang telah di dalam perut. Diane dan Nigel tentu sangat senang melihatnya dan langsung menggendong bayi itu serta memberikan nama bayi itu Percy. Setelah selesai dengan kesembuhan bayi, Dr. Han langsung menemui Dr. Melendez. Dr. Han meminta agar Dr. Melendez melakukan pemeriksaan menyeluruh pada seorang pendiri perusahaan terkenal yang bernama Menes. Menes ini orang sangat kaya dan sangat ingin memeriksa seluruh tubuhnya walaupun tidak ada gejala apapun. Dr. Melendez agak merasa keberatan karena dirinya adalah ahli bedah yang bertujuan untuk mengobati bukan untuk mencegah seseorang yang tidak ada gejala apapun. Dr. Melendez merasa Dr. Han mau menuruti permintaan Menes karena Menes orang kaya. Namun Dr. Han menjelaskan jika mereka harus menuruti semua perintah orang kaya agar rumah sakit bisa mengobati orang miskin. Dr. Han pun meninggalkan Dr. Melendez. Dr. Melendez pun langsung menemui Menes dan mulai melakukan seluruh pengecekan pada Menes. Semua pemeriksaan awal menunjukkan jika Menes benar-benar sangat sehat dan tidak ada masalah apapun. Menes pun melakukan pemeriksaan lanjutan dan terlihat jika Dr. Melendez mulai sangat bosan melakukan semua itu. CTI pada seluruh tubuh dari Menes pun dilakukan dan kali ini ditemani oleh Dr. Resnick dan Dr. Park. Saat dilakukan CTI, Dr. Melendez terlihat sangat bosan. Tiba-tiba saja hasil CTI menunjukkan jika Menes memiliki sebuah tumor. Dr. Melendez langsung menemui Menes dan menjelaskan jika Menes terdapat tumor. Namun Dr. Melendez masih belum tahu apakah tumor itu adalah tumor ganas atau tumor jinak, sehingga harus dilakukan biopsi terlebih dahulu. Menes terlihat sangat santai dan menyetujui untuk dilakukan biopsi dan langsung meninggalkan Dr. Melendez. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park, Dr. Melendez, dan Dr. Resnick sedang melakukan biopsi pada Menes. Saat mereka sedang melakukan biopsi, tiba-tiba saja Dr. Han datang untuk mengawasi jalannya biopsi. Namun biopsi tidak berjalan lancar karena Dr. Melendez tanpa sengaja mengenai arteri dari Menes sehingga terjadi pendarahan. Dr. Han langsung dengan sigap memberikan sebuah koil platinum kepada Dr. Melendez. Koil platinum itu berguna untuk menutup kebocoran arteri tanpa harus melakukan pembedahan. Dr. Melendez menyimpulkan jika Menes tidak dapat dilakukan biopsi karena arteri Menes yang sangat rentan. Dr. Melendez pun menemui Menes dan menjelaskan jika mereka tidak bisa memastikan tumor itu ganas atau jinak karena tubuh dari Menes tidak bisa dilakukan biopsi. Dr. Melendez menjelaskan jika pilihannya kini ada dua, yaitu mengangkat tumor itu namun operasinya akan berjalan sangat berbahaya. Karena jika ada kesalahan sedikit saja, maka Menes akan lumpuh bahkan terjadi kematian. Pilihan kedua yaitu membiarkannya saja dan terus melakukan perawatan pada tumor agar tidak berkembang. Namun masalahnya mereka tidak tahu itu tumor ganas atau jinak. Jika tumor itu ganas, maka tumor itu akan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh tubuh dan menyebabkan kematian. Menes terlihat sangat bingung dan memutuskan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan operasi. Menes pun meninggalkan Dr. Melendez. Esok harinya, Menes kembali menemui Dr. Melendez dan meminta persentase keberhasilan operasi. Dr. Melendez menjelaskan jika operasi pengangkatan tumor akan berhasil tanpa adanya komplikasi seperti lumpuh atau kematian sekitar 80%. Sedangkan kemungkinan tumor itu ganas sangat kecil, sekitar 5%. Karena dari penglihatan Dr. Melendez kemungkinan besar tumor itu adalah jinak. Namun Dr. Melendez tidak bisa memastikannya. Menes menjelaskan jika dirinya tidak bisa membiarkan tumor ada di dalam tubuhnya dan lebih suka menyelesaikan semuanya dan menerima hasilnya apapun yang terjadi.
Menes lebih suka kepastian agar dirinya tidak pusing memikirkan sesuatu yang tak pasti walau kemungkinannya sangat kecil. Menes akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan tumor. Akhirnya operasi pada Menes pun dilakukan. Operasi pun tidak berjalan sesuai rencana dan ada beberapa komplikasi sehingga Dr. Menendez harus mengangkat syaraf kaki kiri Menes. Lalu kita diperlihatkan Menes yang telah sadarkan diri setelah dilakukan operasi. Dr. Menendez menjelaskan semuanya kepada Menes dan kemungkinan besar Menes akan berjalan sedikit pincang. Namun Menes terlihat tidak sedih dengan hal yang menimpa dirinya karena dirinya lebih tenang menerima sebuah kepastian. Dr. Menendez pun langsung meninggalkan Menes. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Murphy yang sedang menunggu bis dan ingin pulang ke apartemennya. Saat Dr. Murphy ingin pulang, tiba-tiba saja datang Dr. Han menemui Dr. Murphy. Dr. Han menjelaskan jika dirinya sangat kagum dengan cara Dr. Murphy mendiagnosa dan ide-ide Dr. Murphy sangat brilian. Namun masalahnya Dr. Murphy memiliki kekurangan komunikasi sehingga tidak cocok untuk menjadi dokter residen ahli bedah. Dr. Han menjelaskan jika Dr. Murphy telah dipindahkan ke bagian dokter ahli patologi. Dokter ahli patologi adalah dokter spesialis yang khusus meneliti tentang sifat dan penyebab penyakit. Jadi ahli patologi ini bekerja di ruangan lab dan mendiagnosa penyakit pasien menggunakan darah, jaringan, serta cairan tubuh pada pasien. Dr. Han berpendapat jika Dr. Murphy dapat meningkatkan kemampuan diagnosanya di ruang lab sebagai ahli patologi. Tidak hanya itu, kekurangan Dr. Murphy yaitu berkomunikasi tidak usah dikhawatirkan lagi karena Dr. Murphy tidak akan bertemu lagi dengan pasien. Dr. Murphy tentu menolak hal itu, namun keputusan Dr. Han sudah bulat dan langsung meninggalkan Dr. Murphy. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!